Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Fluida bersama saya Nurlaila Asyura dari SMA Negeri 3 Karangbaru. Apa itu fluida? Oke, kalau dari gambar ini yang kita lihat, kira-kira apakah gambar berikut termasuk ke dalam contoh fluida? Oke, untuk dapat menjawab pertanyaannya, mari dengarkan penjelasan saya berikut ini. Fluida adalah semua zat yang bisa mengalir. Apakah udara yang Anda hirup setiap hari merupakan contoh fluida? Zat cair dan gas tidak memiliki bentuk yang tetap, tetapi keduanya dapat mengalir. Hal tersebut menunjukkan bahwa zat cair dan gas termasuk fluida. Udara yang Anda hirup terdiri atas berbagai jenis gas. Oleh karena itu, udara merupakan contoh fluida. Fluida terbagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fluida statis. Air adalah salah satu contoh fluida yang sering Anda temukan. Ketika di kamar mandi, Anda tentu sering menemukan ember yang berisi air. Bagaimanakah kondisi air dalam ember tersebut? Air yang berada dalam ember di kamar mandi berada dalam kondisi diam. Apabila tidak kita gayung atau tidak kita goyangkan. Ketika Anda melempar batu dan kayu yang memiliki ukuran dan massa yang sama ke dalam air, batu tersebut akan tenggelam di dalam air. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena ada massa jenis yang mempengaruhinya. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan massa jenis? Massa jenis merupakan ukuran yang menunjukkan kerapatan atau kepadatan partikel sebuah zat. Massa jenis didefinisikan sebagai perbandingan antara massa dengan volume zat. Massa jenis diberi lambang Rho. Secara matematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu merupakan massa jenis zat dan memiliki satuan kilogram per meter pangkat 3, meter, M merupakan massa zat yang memiliki satuan kilogram, dan V merupakan volume zat yang memiliki satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Setiap zat memiliki besar massa jenis yang berbeda. Jika massa jenis sebuah benda lebih besar daripada massa jenis air, benda tersebut akan tenggelam ketika berada di air. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis benda akan mengapung. Berikut ini tabel massa jenis beberapa zat. Yang pertama, air memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik dan nilainya 1000 jika dalam satuan kilogram per meter kubik. Air merupakan zat cair. Yang kedua, aluminium memiliki nilai 2,70 gram per cm kubik dan 2.700 kg per meter kubik. Aluminium merupakan zat padat. Ketiga, alkohol. Alkohol memiliki nilai 0,80 gram per cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Alkohol merupakan zat cair.
Yang keempat, besi. Besi memiliki nilai 7,90 gram per sentimeter kubik atau 7.900 kg per meter kubik. Besi merupakan zat padat. Kelima, bensin. Nilai bensin 0,70 gram per sentimeter kubik atau 700 kg per meter kubik. Bensin merupakan zat cair. Keenam, emas. Memiliki massa jenis 19,30 gram per sentimeter kubik atau 19.300 kg per meter kubik. Emas merupakan zat padat. Ketujuh, es. Nilainya 0,92 gram per sentimeter kubik atau 920 kg per meter kubik. Es merupakan zat padat. Hidrogen atau gas nilainya 0,00009 gram per sentimeter kubik atau 0,0899 kg per meter kubik. Hidrogen atau gas merupakan zat gas. 9. Kuningan. Nilainya 8,40 gram per sentimeter kubik atau 8.400 kg per meter kubik. Kuningan merupakan zat padat. 10. Perak. Nilainya 10,50 gram per sentimeter kubik atau 10.500 kg per meter kubik. Perak merupakan zat padat. 11. Platina. Nilainya 21,45 gram per sentimeter kubik atau 21.450 kg per meter kubik. Platina merupakan zat padat. 12. Raksa. Nilainya 13,60 gram per sentimeter kubik atau 13.600 kg per meter kubik. Raksa merupakan zat cair. 13. Seng. Nilainya 7,14 gram per sentimeter kubik atau 7.140 kg per meter kubik. Seng merupakan zat padat. 14. Tembaga. Memiliki nilai 8,92 gram per sentimeter kubik atau 8.920 kg per meter kubik. Tembaga merupakan zat padat. Ke-15, udara atau gas. Memiliki nilai 0,0013 gram per sentimeter kubik atau 1,29 kg per meter kubik. Udara merupakan zat gas. Contoh soal. Sebuah benda memiliki massa sebesar 10 gram dan volumenya 100 mili. Benda tersebut dilempar ke dalam sebuah kolam berisi air yang memiliki massa jenis sebesar 1 gram per sentimeter kubik. Setelah dilempar ke dalam kolam, apakah benda tersebut akan mengapung atau tenggelam? Jelaskan. Untuk penjelasannya, kita harus buat dulu yang namanya diketahui. Di sini, diketahui yang pertama, massa benda itu sebesar 10 gram. Oke, massa benda sebesar 10 gram. Karena dia menggunakan satuan gram, sehingga kita ubahlah dia ke dalam satuan kilogram. Dan nilainya 0,01 kilogram. Kemudian, volumenya di sini adalah 100 mili. Nah, 100 mili ini kita ubah ke dalam meter kubik, sehingga hasilnya 0,0001 meter kubik. Selanjutnya, di sini ada massa jenis air. Itu nilainya 1 gram. Massa jenis itu diberi lambang Rho.
Nah, kenapa saya buat sini air? Ya, menjelaskan bahwa ini massa jenis air. Nilai Rho itu 1 gram per sentimeter kubik. Kita ubah ke dalam kilogram per meter kubik, hasilnya 1000. Pertanyaannya, kondisi benda setelah dilempar ke dalam kolam. Apakah benda tersebut itu mengapung atau tenggelam? Mengapung berarti dia berada di atas ya. Kalau tenggelam dia berarti sudah berada di dasar, di bawah. Oke, jelaskan. Itu pertanyaannya. Nah, setelah kita buat diketahui, sekarang kita jawab. Rho benda sama dengan M per V. Ini rumusnya ya. Rho sama dengan M per V. Oke, sekarang kita masukkan. M-nya berapa? Di sini M-nya sudah jelas. Nilainya 0,01. Ini dia. V-nya berapa? 100 mili. Karena kita sudah ubah ke dalam meter kubik sehingga nilainya 0,0001. Ini dia. Nah, sekarang tinggal kita bagikan. Hasil dari massa dibagi dengan hasil dari volume. Berarti 0,01 dibagi dengan 0,0001. Hasilnya berapa, Rho benda? 100 kg per meter kubik. Nah, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh bahwa massa jenis benda ini lebih kecil daripada massa jenis air. Kenapa? Massa jenis air tadi di sini berapa? Massa jenis air itu nilainya 1000 kg per meter pangkat 3 atau kubik. Nah, massa jenis benda di sini berapa? Rho benda. Berapa rho benda? 100. Dari sini sudah terlihat ya. Kalau massa jenis massa jenis benda nilainya lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, jadi di sini rho air di sini gunanya untuk pembanding kita. Nih, apakah nanti isi benda ini mengapung atau tenggelam? Nah, jadi setelah kita cari, ternyata didapat hasilnya rho benda itu 100 kg per meter kubik. Nah, berarti diperoleh bahwa massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis air. Oleh karena itu, benda tersebut akan mengapung. Kenapa mengapung? Karena massa jenisnya lebih kecil. Oke, jadi benda tersebut akan mengapung ketika dilempar ke dalam kolam yang berisi air. Jadi jawabannya dia akan mengapung ya, bukan tenggelam. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut kita ke tekanan. Oke, jarum memiliki ujung yang sangat runcing di bagian ujungnya. Apa yang akan terjadi ketika ujung jarum tidak runcing? Nah, jika ujung jarum tidak runcing, maka luas permukaannya menjadi besar. Maksudnya, ujung runcing pada jarum berarti bahwa jarum memiliki luas permukaan yang kecil. Jika luas permukaan kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan besar. Nah, lalu apa tekanan? Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan per satuan luas. Secara matematis, tekanan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan pada suatu permukaan dan memiliki satuan Newton per meter kuadrat atau PA. PA itu lambang dari Pascal. Oke. F itu gaya tekan atau gaya yang tegak lurus terhadap luas permukaan. Diberi lambang N atau Newton. Dan A itu luas bidang tekan. Diberi satuan meter kuadrat. Oke, tekanan hidrostatis. Seorang penyelam dapat merasakan fenomena nyata dari tekanan air pada seluruh bagian tubuh mereka. Ketika seorang penyelam mencoba menyelam pada kedalaman yang lebih dalam lagi, penyelam tersebut akan merasakan sakit pada bagian telinga. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tekanan yang dirasakan oleh gendang telinga penyelam
berasal dari gaya berat air yang berada di atas penyelam tersebut. Adanya gaya gravitasi mengakibatkan partikel air akan menekan partikel air yang ada di bawahnya. Partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga partikel di dasar air. Tekanan yang diberikan air tersebut dinamakan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan fluida ke semua arah akibat adanya gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Bagaimana cara menentukan besar tekanan hidrostatis yang diterima kubus? Misalkan, kubus terletak pada kedalaman H di bawah permukaan zat cair yang memiliki massa jenis sebesar ρ. Volume zat cair diberi lambang V. Dalam wadah tersebut sama dengan luas penampang diberi lambang A. Dikali tinggi zat cair diberi lambang H. Maka, massa zat cair di dalam wadah dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan ρ dikali V. Sama dengan ρ dikali A dikali H. Berat zat cair dalam wadah tersebut adalah sebagai berikut. F sama dengan M dikali G. F sama dengan ρ dikali A dikali H dikali G. Dengan demikian, besarnya tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis pada kubus tersebut adalah sebagai berikut. pH sama dengan F per A sama dengan ρ kali A kali H kali G per A. Atau pH sama dengan ρ kali G kali H, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis dan diberi satuan Pascal atau PA, ρ massa jenis zat cair yang memiliki satuan kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi yang memiliki satuan meter per second kuadrat, H kedalaman suatu titik dalam zat cair yang memiliki satuan M. Contoh soal. Sebuah benda memiliki massa sebesar 10 gram dan volumenya 100 mili. Benda tersebut dilempar ke dalam sebuah kolam yang berisi air yang memiliki massa jenis sebesar 1000 kg per meter kubik. Setelah dilempar ke dalam kolam, berapakah tekanan hidrostatis benda tersebut? Oke, sekarang untuk penyelesaiannya kita harus buat dulu yang namanya diketahui. Di sini, diketahui yang pertama itu ada massa. Massanya itu nilainya 10 gram. Dan volumenya itu 100 mili. Nah, kemudian di sini ditanya adalah pH. pH sama dengan ρ kali G kali H. Nilai ρ itu 1000, nilai G itu 10, dan nilai H itu 15. Sehingga jawabannya adalah 150.000 PA atau 15 kali 10 pangkat 4 PA. Kemudian, ada contoh soal yang kedua. Sebuah buku berada di atas meja dengan luas alas 1,2 meter kuadrat. Berat 2 kg. Berapa tekanan buku tersebut terhadap meja? Oke, untuk menjawab soal, maka kita harus buat dulu yang namanya diketahui. Diketahui yang pertama apa di sini? Luas alas. Luas alas itu lambangnya A. A-nya 1,2 meter
kuadrat. Berat itu berarti massa. Massanya berapa? 2 kilogram. Berapakah tekanan? Tekanan yang ditanya itu lambangnya P. Oke. Sekarang kita jawab. P sama dengan F per A. P sama dengan, oke, di sini nilai F belum diketahui. Berarti kita harus mencari F pakai rumus M kali G per A. Oke, kita naik ke atas kemari ya. P sama dengan 2 dikali massa, ini massa dikali G. G ini gravitasi ya. Gravitasi itu nilainya berapa? Iya, 10 per A. Hanya berapa ini? Hanya 1,2. P sama dengan, oke, sampai di sini. Gravitasi, apabila tidak dituliskan dalam soal, berarti kita sudah harus ingat nilai gravitasi itu adalah 10 meter per second kuadrat ya. Makanya di sini saya masukkan nilainya 10. Jadi 10 ini merupakan nilai dari gravitasi. Oke ya. Nah, lanjut. 2 dikali 10 itu 20 per 1,2. P sama dengan 20 dibagi 1,2 hasilnya 16,66 Newton per meter kuadrat. Jadi jawabannya tekanan buku terhadap meja nilainya 16,66. Oke. Oke, ada contoh soal yang ketiga. Sebuah penghapus berada dalam wadah. Oke, jadi di sini bendanya ini penghapus. Ya, nih ya, kita garis bawahi. Bendanya penghapus. Sebuah penghapus berada dalam wadah yang berisi air. Jika diketahui ketinggian air 12 cm dan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapa tekanan hidrostatis pada penghapus tersebut? Jadi kalau ini umpama lah ya, kita gambarkan ini seperti inilah ya. Jadi ini misalnya wadah, ini yang berisi air lah ya ini ya, air. Nah, air ini, ketinggian air itu dia tadi di sini dibuat 12 cm. Jadi penghapus itu inilah kita anggap sebagai penghapus. Nah, jadi ini penghapusnya. Penghapus itu berada di dalam wadah yang berisi air, tingginya 12 cm. Kan seperti itu. Jadi, untuk menjawabnya, kita buat dulu diketahui. Diketahui. Jadi, kalau kita umpamakan menggambar, seperti itulah ya. Oke. Nah, kalau diketahui, yang pertama ini apa? Ketinggian. Ketinggian itu lambangnya? Iya, H. H itu 12 cm. Oke, lanjut. Apalagi di sini yang diketahui? Gravitasi. Gravitasinya berapa ini? 10 meter per second kuadrat. Oke, ditanya. Yang ditanya apa ya ini? Tekanan hidrostatis atau pH. Ya. Nah, sekarang kita jawab. Ingat, di sini ketinggian masih menggunakan satuan senti. Berarti tugasnya harus kita ubah ke dalam satuan, iya, ke dalam satuan meter. Jadi menjadi 0,12 meter. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya. pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan, oke, Rho.
Rho-nya berapa? Adakah diketahui? Tidak ada, tapi kita harus sudah ingat bahwasannya rho air itu jumlahnya 1000 kg per meter kubik. Nah, berarti tinggal kita masukkan kemari. 1000 dikali 10 dikali, saya pakai buka kurung tutup kurung saja ya. Hanya tadi berapa? 0,12. pH sama dengan 1200 PA. Jadi jawabannya 1200. Oke, sekarang kita lanjut. Tekanan atmosfer dan tekanan terukur. Pernahkah Anda melihat orang mengisi angin pada ban sepeda motor atau mobil? Ketika dilakukan pengukuran tekanan ban mobil, perlu diperhatikan bahwa tekanan yang terukur tidak memperhatikan tekanan atmosfer. Tekanan yang terukur tersebut dinamakan tekanan terukur atau tekanan Gauge. Dengan demikian, untuk memperoleh tekanan absolut atau tekanan mutlak atau diberi lambang P, Anda harus menambahkan tekanan atmosfer atau PA dengan tekanan terukur atau PG. Secara matematis, pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan PA tambah PG. Pada umumnya, tekanan atmosfer juga mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Perlu diingat bahwa tekanan hidrostatis pada suatu titik kedalaman ditimbulkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Artinya, tekanan yang diberikan oleh fluida yang berada di atas titik kedalaman tersebut dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Oleh karena itu, besar tekanan hidrostatis jika tekanan atmosfer tidak diabaikan dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan P0 tambah rho kali G kali H, di mana P merupakan lambang dari tekanan dan memiliki satuan PA, P0 tekanan udara luar memiliki satuan Pascal, rho massa jenis fluida memiliki satuan kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi memiliki satuan meter per second kuadrat, H kedalaman diukur dari permukaan memiliki satuan meter. Dengan demikian, tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dan sama besar. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Pascal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar mobil yang diangkat menggunakan pompa hidrolik. Apakah gambar ini termasuk ke dalam contoh hukum Pascal? Hukum Pascal dicetuskan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal. Contoh tadi merupakan tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dan sama besar. Salah satu penerapan hukum Pascal adalah pada pompa hidrolik. Pompa hidrolik bekerja dengan menggunakan dua penampang dengan luas permukaan yang berbeda. Jadi contoh tadi termasuk ke dalam hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada fluida yang berada dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan seluruhnya ke setiap titik dalam fluida dan dinding wadah. Prinsip hukum Pascal dirumuskan P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1, di mana
F1 merupakan gaya yang diberikan pada penampang 1 memiliki satuan Pascal. F2 gaya yang diberikan pada penampang 2 memiliki satuan Pascal. A1 luas penampang 1 memiliki satuan meter kuadrat. A2 luas penampang 2 memiliki satuan meter kuadrat. Hukum Archimedes. Perhatikan gambar di bawah ini. Kapal berukuran besar yang mengapung di permukaan laut. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, sehingga sarana transportasi air merupakan sarana penting dalam menghubungkan berbagai pulau yang ada di Indonesia. Salah satu sarana transportasi air yang sering digunakan di Indonesia yaitu kapal feri. Namun, pernahkah Anda memikirkan mengapa kapal feri yang terbuat dari logam berat mampu mengapung di atas air? Hukum Archimedes pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani bernama Archimedes yang diperkirakan hidup pada tahun 287 sebelum Masehi. Hukum Archimedes merupakan hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya Archimedes pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Gaya Archimedes merupakan gaya angkat ke atas pada suatu benda apabila dimasukkan ke dalam fluida, zat cair atau gas. Akibat adanya gaya angkat ke atas tersebut, benda yang dimasukkan ke dalam fluida beratnya akan berkurang dan akan terasa lebih ringan ketika diangkat di dalam fluida. Gaya Archimedes dapat disebut juga dengan gaya apung. Bunyi hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumus hukum Archimedes, Fa sama dengan Rho kali V kali G, di mana Fa merupakan gaya apung atau gaya ke atas dan diberi lambang N. Rho merupakan massa jenis fluida dan diberi satuan kilogram per meter kubik. G, percepatan gravitasi dan diberi lambang meter per second kuadrat. V, volume benda yang tercelup dalam fluida dan diberi satuan meter kubik. Sekian pemaparan saya hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.